Technical View, pound sterling 5 Februari 2021 jam 11.56 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3688 dan low 1.3665. Kemudian running price sendiri berada di 1.3673 dan persis dengan skenario yang kita gambarkan kemarin, tekanan lalu kemudian hati-hati di saat BOE rilis atau mungkin lebih ke pernyataan BOE ya, statement dari BOE yang ternyata suku bunga memang tetap dipertahankan di angka 0,1%, kemudian juga QE tetap berjalan di 875 billion pound sterling persis dengan skenario kita, dan ada beberapa catatan di situ kalau Anda lihat ya, saya sempat memberikan catatan terkait kalau misalkan ternyata suku bunga negatif tidak dibahas atau bahkan tidak diberlakukan ya, ternyata dia akan rebound dan itu persis yang terjadi. Reboundnya ya Anda bisa lihat di sini, ini candlestick ditutup dengan hammer ya. Hammernya sebetulnya ini ya kalau kita kaitkan dengan small falling wedge atau rising wedge ya, small rising wedge ini sebetulnya kan polanya dia sudah tembus, berarti dia akan mengejar ke arah bawah ya. Dan juga kalau yang harus Anda curigai sebetulnya, kenapa kemarin saya mencurigainya seperti ini, karena memang bagian bottom itu masih relatif sepi ya, sepi testing ya, jadi kemungkinan potensi rebound akan sangat wajar. Itu persis dengan keadaan teknikal. Kalau kita lihat dari skenario-nya begini sekarang ya, ini kita asumsikan ini adalah small rising wedge-nya, kita fokus di small-nya dulu ya, ini 1, 2, 3, 4, jadi ini kemungkinan kelimanya dia masih akan ada trial kembali sampai zona at least 1.3748. Wow ya, at least 1.3748, jadi belum tentu bisa sampai sana, bisa saja sedikit lebih rendah, tapi yang jelas skenario-nya jadi dia naik, nantinya dia akan terpantul atau rejection, barulah dia akan tembus ya. Jadi kalau misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi dia masih ada ya istilahnya bernafas di wave kelima, lalu kemudian nantinya barulah selesai wave 5 dia akan rejection kembali turun. Dan kalau kita outlook dari rising wedge yang untuk areal besarnya, berarti support kita masih tetap 1.3480, which is kalaupun yang smallnya dia ditembus, nanti kita akan mendapatkan pertentangan atau perlawanan di area ini ya. Jadi memang step by stepnya seperti itu. Oke, kemudian kita beralih ke grafik H4. Di area H4-nya kemarin juga sudah saya ingatkan, di teritori ini idealnya akan terjadi pantulan atau at least menjelang atau mendekati area 1.3535 atau 1.3540. Saya sudah warning, hati-hati kalau memang penurunan sudah terjadi sampai atau menjelang rilis BOE, maka hati-hati, lebih baik exit terlebih dahulu, lalu kemudian lihat apa yang diumumkan dan dia akan spike ya, dan itu yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia akan terus-terusan naik apa tidak? Oke, kalau kita berpacu kepada kondisi technical, maka kita harus strike, ini adalah resisten, berada di 1.3693 atau 1.3705 at least, meskipun tadi kita sudah gambarkan ada kemungkinan potensinya 1.3740 kembali tercapai, tapi saya asumsikan mungkin itu jadi area stop loss kita. Jadi kalau misalkan kita ini resisten pertama, idealnya secara technical ini akan rejection kembali dan menguji kembali area 1.3540 atau at least setara dengan area low tadi malam, itu berada di kisaran 1.3565. Jadi kemudian untuk hari ini lakukan sell on pullback atau sell on rally 1.3705 ataupun 1.3715 maksimum. Kemudian stop loss 1.3770 ya, berada di atas area resisten ya, supaya kita tidak percaya terhadap ini adalah pullbacknya. Kemudian area target pertama 1.3665, target kedua 1.3605. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 5 Februari 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1971, low 1.1951 dan running price 1.1954. Congratulations yang akhirnya bersikukuh bahwa ini harus turun, dan itu yang kita lakukan selama 1 pekan terakhir. Sejak tanggal 20 Januari kita sudah mencurigai terkait dengan adanya potential head and shoulder, dan itu sudah ditembus di 1, 2, 3 ya, 3 hari terakhir, dan kelanjutan penurunan pun sudah terjadi dan mentok juga ya, mentok juga di area yang kita tandai kemarin. Ini adalah area 1.1965 dan 50% masih ada, itu 1.1915, kemudian area target utamanya 1.1771. So, head and shoulder masih mengantarkan untuk pola tekanan. Juga terkait dengan data ekonomi hari ini relatif sepi, yang ya mungkin hanya satu saja dari Jerman
ya itu pun factory orders. Kalau misalkan ekspektasinya sebetulnya adalah turun ya, ekspektasi turun. Kalau misalkan datanya di bawah ekspektasi, of course ini akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau misalkan ternyata datanya lebih bagus atau di atas ekspektasi, saya rasa meskipun akan terjadi spike, itu tidak akan terlampau tinggi ya. Jadi kemungkinan seperti itu, apalagi dengan faktor dolar yang menguat. Nah, kembali di malam harinya kita akan terpengaruh dengan sedikit refleksi dari data non-farm payroll AS. Kemudian di grafik 4, potensi pergerakan small bearish rectangle kemarin sudah membantu kita meyakini bahwasannya saat dia breakout ataupun dia spike kembali itu adalah area pullback saja atau pullback sementara. Kemudian begitu dia breakout, dia melanjutkan penurunan. Target dari descending triangle sendiri itu adalah 1.1900. Jadi sampai saat ini dia masih memiliki PR 50 poin saja terkait dengan data atau at least target ya dari descending triangle di grafik 4 atau head and shoulder di grafik daily chart. Jadi kalau misalkan target utamanya masih cukup jauh, berarti sangat wajar hati-hati di 1.1900 nantinya akan terjadi pantulan. Ya, estimasi saya mungkin ini faktor gangguannya nanti akan terjadi dari data non-farm payroll. Oke, jadi untuk Euro USD masih lakukan sell on pullback 1.1985 ataupun 1.2000 karena itu yang menjadi area support terakhir kita dan itu menjadi area resisten untuk saat ini. Jadi area targetnya 1.1920 dan target kedua adalah 1.1885. Stop loss gunakan di 1.2055. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.